Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini. Tim Gas langkah mundur, langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah ini adalah malam pertama setelah lebaran. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Bila mana mungkin dalam waktu 1 tahun ini atau selama ini ya, mungkin ada tutur kata atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan, kami keluarga besar Tim Gase meminta maaf sedalam-dalamnya, ya, seikhlas-ikhlasnya, dan semoga di antara kita sudah tidak ada lagi ganjalan hati. Dongkol ya. Baik teman-teman, ini karena masih hari lebaran, Tim Gase belum bisa berkumpul. Ini saya bersama Ki Warso sama Mas Diki datang menuju ke Desa Turi ya, yang dimana sebenarnya laporan ini saya dapatkan itu pas di tanggal 20 kemarin ya. Lebaran pertama itu Muhammadiyah ya. Ya. Namun saya mengatakan terhadap beliau akan saya datang selepas lebaran. Dan ternyata ini belum lebaran, ini masih di hari lebaran saya tetap berangkat ke sini ya. Jadi di Desa Turi ini ada kejadian yang aneh teman-teman ya. Yang dimana khususnya adalah sungai yang di belakang saya ini, tempat saya duduk belakangnya adalah sungai. Betul. Dalam banget ya. Tempat itu. Ya. Ini para warga biasa nyebut sebagai Kedung Turi ya. Kedung Turi. Kedung Turi adalah sungai yang paling dalam, itu dinamakan Kedung. Pusat sungai paling dalam ya Mas? Nah intinya Kedung itu kalau bahasa sini berarti tempat berkumpulnya air. Yang paling dalam. Paling dalam sementara. Ya. Ini adalah Kedung Turi. Dulunya memang di sini buat penambangan pasir, namun sekarang sudah dihentikan karena apa saya juga tidak tahu. Ya, yang dimana tanggal 19 Lebaran kurang 1 hari, ya, ada kejadian yang begitu mencengangkan ya teman-teman ya. Berturut-turut, yang pertama itu jatuh pada kemarin pas lagi 17 Ramadan ya. Ada anak kecil mancing, bermain ya, dan menghilang, tiba-tiba jasadnya ditemukan namun tidak berkepala. Betul. Ya, itu satu. Waktu pas di 17 Ramadan kemarin ya. Terus 1 hari pas tanggal 19 sebelum hari raya Idul Fitri ya, ada seorang bapak-bapak yang menyeberang membawa hasil dari rumput untuk pakan ternak ya, tiba-tiba tergelincir ya, dan tenggelam. Yang anehnya ya, tenggelamnya di sebelah sini ya, dicari muter-muter sama tim SAR dan lain-lain ya, dan harusnya kan ke arah hilir ya, bawah, malah ditemukannya tetap di lokasi yang sama dengan mengejutkan, yaitu badan saja tidak ada kepalanya. Sama nggak ada kepalanya. Selalu nggak ada kepalanya ya. Kejadian terakhir itu sekitar tahun 2009 di Desember tanggal 22 katanya ya. Itu sama, itu perempuan juga tidak ada kepala, jasadnya ditemukannya teman-teman ya. Terus tahun 98 juga pernah kejadian, malah berturut-turut 3 sekaligus dalam waktu 1 tahun itu. Yang membuat warga di sini banyak mempertanyakan, sebenarnya Kedung Turi itu ada misteri apa sih? Ada apanya? Ada apanya sih? Kok bisa-bisanya ya, setiap jasad yang ditemukan hanyut di sini selalu ditemukan tidak ada kepalanya. Berarti total jenazah yang sudah ditemukan di sini tanpa kepala, kalau dihitung dari zaman dulu itu sudah puluhan teman-teman. Itu pas bulan Ramadan terus kejadiannya. Di setiap bulan Ramadan, Mas.
Tapi waktu, oh ya enggak mesti mas. Kalau ini tahun ini, Atau ini. tahun ini. Kalau tahun yang kemarin-kemarin enggak katanya. Lah biasa warga di sini beropini teman-teman bahwasanya Kedung Turi lagi njaluk. Maksudnya Kedung Turi lagi njaluk apa Ki? Lagi minta tumbal. Lagi minta tumbal. Kalau orang Jawa, tempat ini kok sering kecelakaan. Oh, tempat itu lagi njaluk. Nah, kalau bahasa Indonesia, tempat itu lagi minta tumbal atau minta sesajen. Itu tumbalnya tumbal manusia, lur. Dan tidak dan diambil kepalanya kan mengerikan ya. Ya sebelumnya saya ucapkan bela sungkawa terhadap pihak keluarga ya. Semoga dengan adanya hal ini ya jenengan bisa mengikhlaskan, dan insya Allah teman-teman ya kami rencananya ke depan ikut mau membantu menguak sebuah misteri di Kedung Turi ini. Sebenarnya kenapa sih kok jasanya kepalanya hilang? Apakah ada hewan buas di dalam air ini? Apakah memang ada kaitannya dengan hal-hal yang biasa kita gali ya mas ya? Tapi kalau binatang buas, nggak mungkin hanya kepalanya saja mas. Harusnya tetap badannya pun robek-robek atau mungkin kakinya hilang atau apa. Masa harusnya kepala semua gitu kan, anehnya ke situ. Ya, Nah. siapa tahu demi kewannya sukanya otaknya. Ya nggak tahu lah. Alu-alam sebab kita manusia biasanya bisa menerka-nerka ya. Lah opini-opini seperti ini yang terkadang diyakini dan diiyakan akhirnya membesar. Betul. Bahayanya kan akan terjadi sebuah penyesatan nantinya mas. Ah, Kalau dibiarkan tidak dikuak ya. kalau itu cuma kabar-kabar yang dibumbu-bumbuin kan, jadi ada yang berpikiran malah ini dan itu dan ini gitu kan. Ketambahan lagi misalkan jatuhnya di sini pas lagi banjir, bukannya ketemunya di hilir bawah sana, malah ketemunya tetap di sini ya mas ya. Tetap di titik nol, Tapi di titik kejadian ketemu. tapi nggak langsung ketemu, harus dicari lama. Minimal 3 hari ya. Dan ini satu lagi saya ceritakan ya, ini hanya sekedar bercerita saja ya, jangan jadi bahan gunjingan ya, yang dimana jasad ketika tarik dari sungai ini sampai ke atas kan dimasukin ke oren-oren apa Tim SAR. ya, kantong jenazah Jenazah. dimana dimasukin ke kantong jenazah ya, sampai pulang ke rumah itu menurut beritanya ya, itu sekitar ada 8 kilo ikan yang berada di kantong jenazah, sedangkan waktu pengangkatan itu tidak ada. Bisa jadi mungkin masuk ke dalam. Cuma banyak banget yang jadi herannya. Berarti dimasukin nggak ada, setelah dibawa ke tempat atau Pemandian atau mungkin otopsi, dibuka ada ikannya. ada ikannya mas. Nah, ikannya itu bukan asli endemik sini mas ya, karena sapu-sapu sih Oh, sapu-sapu. bukan endemik sini kan sapu-sapu iya. Itu bukan asli Indonesia. Itu katanya banyak ikan sapu-sapunya. Walaupun sekarang ikan sapu-sapu banyak di sini gitu ya mas ya. Iya, Lewat mana itu mas? enggak logikanya. Ikan sapu-sapu apa pemakan daging sih? Enggak sih. Bukan lumut. Hah? Lumut. Ya. Bukan lumut ya. Masa masuk ke tubuh-tubuh kan? Ya maksudnya kan sampai gedenya segini kan nggak masuk mana, belum ada yang bolong. Nah itu kan banyak sekali kan, harusnya. Berat ini siapa gitu kan, nggak mungkin. Lah ya itu kan hanya cerita, bisa iya bisa tidak. Saya hanya mendengarkan dari keluarga si korban. Intinya seperti apa kebenarannya benar-benar kita tidak menyaksikan dan tidak tahu. Saya menceritakan apa yang saya dengar dari pihak keluarga yang menceritakan terhadap saya, ya teman-teman ya. Betul. Semoga dengan adanya kehadiran kami di sini bisa sedikit membantu keluarga Bapak Dirman, ya. Semoga nanti sedikit mengobati rasa penasaran khususnya warga di desa Karangturi ini, dan bisa menguak sebenarnya apa dibalik dari Kedung Turi yang ada di belakang saya. Gini mas. Ya. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya. Kita lihat sungainya terlebih dahulu. Tuh, sorting salah atasnya. Gede banget mas sungainya mas.
Sungai banget. Coba itu. Hmm. Kita lempar ke sana. Wah, nggak nyampe mas. Nih, kita kasih salam dulu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ibadillah sholihin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Baik teman-teman, kita akan menyisir di pinggiran terlebih dahulu ini sejauh ini. Sebenarnya nggak terlalu jauh, yang penting kita nyisir dulu aja. Ini radius 100 meter aja lah ya mas ya. Ya. Nanti ke atas juga radius 100 meter. Kira-kira kalau mancing di sini dapat ikan apa ya guys? Ini ya. Yang mas sekarang tadi udah bilang Sapu-sapu. Ini mas, mana mas? Hah? Gak ada. Katanya ada makhluknya mas. Ada. Ya, mas. Kameranya nyala Bedik. Udah. Kita menemukan sesuatu. Dan di sini ada makhluknya teman-teman ya. Tapi nggak muncul di kamera mas. Ya, tipis mas. Sini mas, lihat mas. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang kadang malah justru menambah-nambah loh mas. Ya. Apa namanya ya? Membesar-besarkan. Iya. Ini kan dilakukan oleh oknum yang saya tidak tahu tujuan dan maksudnya apa. Ya. Memberikan sesajen ayam goreng mas. Bunga, rokok, kacang, daun pisang Raja, pisang raja. janur, ris, pecut. Bosok lah Dor. Bisa sih ke depan mas. Dasar mas. Kemenyannya mas. Ada kemenyannya. Duduk kok bisa. Nah, biasanya ini orang minta nomor mas. Nomor. Iya, sedangkan hantunya baru orang pernah Ya. nomor. Entah itu minta nomor, entah itu menyarati dengan adanya yang Ini biasanya bambu-bambu yang model yang kayak gini langka. Katanya ada penunggunya. Ini kan panjang. Panjang. Bambu petuk. Ini bau petuk mas, anu kilarso. Nah, kalau nggak petuk, bahaya. Ya. Oh iya loh. Apa namanya? Bambu apa ya sih? Yo, itu. Tumbang sari bukan? Bukan yo. Ya intinya itulah. Ini bagus. Bambu cacat namun. Nah itu combong. Sombong sekali ya. Hmm. Nggak ngomong. Combong sekali gak pernah. Nggak ngomong. Gak pernah BA. Nih ya. Lah, ini biasanya keluar nomornya dari sini bos. Gumpang. Tapi ada makhluknya nih. Awas tarik semua. Tanyain. Ada depan nih. Disapa. Ini masih enak mas. Oke, pegang ini. Ini ada makhluknya teman-teman ya. Bentuknya sih keren. Apakah sekeren energinya atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Wujudullah. Insyaallah. Assalamualaikum. Siluman apa sih kamu ini? Siluman apa? Kau bisa mengetahui keberadaanku. Ya tahu, kamu nyelip di situ, Bok.
jarang-jarang ada manusia yang mengetahui keberadaan makhluk seperti saya. Ada maksud apa? Sampai-sampai kau menarik dan masukkan saya ke raga ini. Mau tanya, ini sih kedung apa namanya, bener bukan? Kedung Turi bukan? Benar sekali, ini adalah Kedung Turi. Nah, tempat ini apa ini? Kok satu-satunya ada pohon bambu di pinggir sungai? Tuh, kan sungai langsung. Ini rumpun bambu. Nah, memangnya di duniamu ini apa? Ya rumpun bambu, kok ada kayak persembahan-persembahan ini apa sih? Ada yang lagi meminta sesuatu apa di sini? Ini Ya, ada sesajen di sini yang saya makan. Memangnya kenapa? siapa yang ngasih sesajen di sini? Kaki Kaswin. Kaki Kaswin. Iya. Nah, Kaki Kaswin ngapain memberikan sesajen di sini? Biasa. Kaki Kaswin itu setiap bulannya, setiap malam Jumat, biasa menyediakan sajen di tempat ini. Mintanya apa Kaki Kaswin? Banyak mintanya. Contoh. Minta kaya, Wah, minta selamat, minta perlindungan, minta naik haji. Banyak Kaki Kaswin minta di sini. berarti ini pesuciannya Kaki Kaswin. Iya, Apakah beliau dukun? setahu saya beliau sesepuh di desa itu. Karang Turi sini. Ya, Memang kamu sering dengerin kalau dia meminta-minta. bukan hanya mendengarkan. Saya nungguin dia pergi, baru saya makan. Kaki Kaswin nonton nih. Nih. Dimakan nih. Jangan. Kasihan raga ini. Tidak apa-apa. Nanti makannya nanti. Mau tanya saya. Tanya apa lagi? Nih, Saya mau makan mumpung ada sesajen yang disediakan, yang disuguhkan. kamu minta nggak? Saya tidak pernah meminta apapun. Berani apa? Saya berani mati, saya berani bersumpah, saya berani busung. 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 Nggak pernah minta. Saya itu selama hidup saya di sini, di perairan ini, tidak pernah meminta sesuatu pun dari sini. Ya saya menyadari, saya juga tahu kita itu hidup berdampingan. Saya biarkan mereka melakukan hal apapun sesuka hati mereka. Yang penting saya tidak mengganggu mereka. Kadangkala ada orang yang buang air besar di sana, tidak tahu ada keberadaan saya lagi di sana. Saya dijatuhi tai. Tainya Paman Ruslam. Ruslam. Ya. Paman Ruslam itu kalau buang air besar, tainya itu nggak putus. Mau sih. Saya juga heran. Ada manusia yang buang air besar, tainya kok bisa putus. Nggak putus, padahal itu dari atas. Nah itu jatuh di kepala saya. Kalau saya pendendam, Ya. saya tarik dia biar jatuh sekalian. Tapi kamu bener. Saya menyadari kita itu hidup berdampingan. Panjang apa? Panjang paling Semeter ada? ya segini lah. Wih, dari kan itu kan atas itu tebing lereng itu. Nah itu Lereng, ya. dibuatin kayak Tempat untuk. ya tempat untuk buang air besar. Dia tutup. Tutup. Saya di bawahnya. Iya bisa. Saya diceritain. Lagi makan lah. Nih. Heran itu saya sama manusia. Ya saya juga menyadari dia tidak melihat saya. Ya. Namun saya bisa melihat keberadaan mereka. Yang paling saya cocok ini. Jadi makhluk itu banyak toleransinya. Kesadarannya. Nih, ngomong-ngomong kamu itu namanya siapa? Saya Bajul Seno. Bajul Seno. Ya, Kamu sebenarnya siluman apa sih itu? Kalau batu berarti buaya, Mas. kau melihat saya seperti apa? Ya itulah.
Nih, nanti kamu tak ajarin. Kalau mau berubah wujud, ya, jadi buaya, kepalanya bukan model kayak gitu. Ya memang saya sesuka hati saya seperti ini. Ya nanti kalau ketemu sama orang yang tahu bahwasanya buaya, kamu diketawain. Itu kepala biawak, bukan kepala buaya. Saya nggak peduli. Dan saya pun berpikiran jarang-jarang manusia yang bisa melihat keberadaan saya. Iya, ya wes terserah kamu ya. Lain kali nih, bahaya nih kalau orang yang sampai lihat kamu nih, mana ada buaya lidahnya kayak gini. Nggak ada, itu biawak. Udah keren baju tapi kelet. Mosok kelet kan. Itu biawak, bukan buaya. Buaya nggak ada lidahnya oke? Mau lep gitu. Oh, Saya nyamannya seperti ini. ya, nggak apa-apa. Lain kali kamu nonton TV lah, biar lihat buaya kayak apa. Saya lihatnya manusia-manusia seperti kalian yang aneh-aneh. Nih, aku mau berteman denganmu boleh? Ya, berteman dengan siapa? Boleh ya? Wis, kamu gak usah seperti itu, nggak lucu. Ih, buaya masuk kalian. Arangnya bagus baju. Buaya bukan kayak gitu, buaya diem. Nah, itu malah dari garangan barangnya. Nih, saya mendapatkan kabar katanya ada yang habis meninggal di sini. Meninggal kenapa? Banyak orang meninggal. Di gedung turi sini kok. Yang rame-rame kemarin. Iya. Saya tidak tahu. Ya katanya kamu penghuni biawak buaya. Ya saya sini. tidak mau ikut campur. Ya saya tahu ada orang yang meninggal. Ya sudah. Nih, kamu tahu nggak, Pak Jul? Katanya, menurut cerita dari warga di Karangturi, setiap jasad yang ditemukan yang meninggalnya di gedung turi ini, itu biasanya tidak ditemukan kepalanya. Memangnya ada cerita seperti itu? Adanya saya jauh-jauh datang ke sini karena saya pengen tahu hal itu. Tidaklah. Kamu ini wis wujudnya salah, berita juga tidak tahu, malah makan sesajen. Ya orang ada suguhan, masa tidak dimakan, tidak dimanfaat. Enggak, kamu tahu enggak ini permasalahannya? Ya saya dengar itu rame-rame cari orang Tenggelam. tenggelam. Terus, Ya sudah saya biarkan saja. kira-kira penguasa di gedung turi ini siapa? Ya saya. Udah, Saya itu semenjak sungai ini masih kecil. Masih kecil, segini. Segini. Ya, Ya sampai gede. Saya itu sudah ada di sini. si bener lah Jul. Sumpah bosong. satu masih udah jurang. Saya tidak pernah bohong. Selama saya tinggal di sungai ini. Dulunya sungainya sebelah sana. Sampai terkikis-kikis sampai di area sini. Ya saya sudah tinggal di sini. Masa kalau mau tinggal di sini harusnya tahu berita ini lah. Ya saya tahu kemarin ada orang tenggelam dan mati. Ya saya tahu. Kamu ikut campur nggak? Ikut campur bagaimana? Saya nanti ya, saya sudah kenal baik dengan kamu. Tiba-tiba kamu bohongi aku, kemudian hari kok jadi musuhnya aku loh. Saya tidak akan pernah bohong kepada siapapun. Berani apa? Saya berani bersumpah busung. Busung Saya lapar. busung kelaparan. Kalau nggak ada sesajen saya kelaparan. Nah, ini, nih, jangan salah. Bisa jadi kaki Kaswin memberikan sesajen ke sini agar tidak meminta tumbal lagi nih loh gedungnya loh. Ya, itu urusannya dia. Kalau Yus. harapan kamu Dia meminta. Bismillahirrahmanirrahim. Penunggu di wilayah ini. ih, Saya Oke. kaki Kaswin.
Di sini saya membawakan sesembahan untuk panjenengan, Mbah. Saya lagi dalam kesusahan. Tolong berikan kelimpahan harta untuk saya, Mbah. Kadang saya kerjain. Kerjaan gimana? Saya kerjain. Bambu tiba-tiba keluar. Dia ketakutan. Keluar apa? Ya ini bambu pasti tetap kayak gini. Ya. Batangnya Kau cabut. aku cabut. Wah, ampun. Ampun, Mbak. Saya bukan bermaksud lancang di sini. Saya tidak tahu keinginan panjenengan, Mbak. Saya hanya membawakan sesuguhan ini. Biasanya ada kopi. Nah ini nggak ada. Nggak ada ini, kurang lengkap. Kamu ditakutin, mungkin lupa. Makanya jangan sering nakutin. Nih, kan udut. Oh, apa sih tampil kuda itu? Nih, enggak. Berapa tahun kali kasih memberikan ini? Saya rasa sudah berpuluh-puluh tahun sering datang ke sini. Dia itu pengen buka gaji. Kamu pengen naik gaji? Pengen naik gaji. Ya memintanya kamu pernah naik gaji kamu sih? Ya itu masalahnya. Dia meminta naik gaji. Sedangkan saya saja tidak pernah gaji. Bagaimana saya mengabulkannya? Yang bodoh siapa ini? Ya kayak Kaswin. Tapi kan dia sesepuh di sini. Iya, dia dipercayai warga-warga Dukun setempat dia. itu sesepuh dan orang yang bisa. Nanti ditut loh namanya Ki. Siap-siap. Domai kayak Kaswin itu. Boneting. Lah, apa sekali-kali nggak pernah kamu kabulkan permintaannya? Ya enggak. Saya harus melakukan apa untuk mengabulkan keinginan dia? Tapi dia nggak pernah berhenti yo. Disinilah letak dari keberuntungannya. Oh, karena meyakini. Karena kepercayaan dia yang begitu mendalam. Keberuntungan itu datang yang diijabahi oleh alam. Oh, diberikan oleh alam. Iya. Dia pikir darimu. Nah, Betul Seno. ya memang kadang-kala juga dia berdoa agar tidak ada yang mati di wilayah ini. Yang namanya sungai. Anak kecil jatuh ke sungai. Dia tidak bisa berenang. Mati wajar. Wajar tidak? Tapi kalau ketemunya nggak ada kepalanya nggak wajar. Bisa saja ada ikan di dalam yang ikan besar makan kepala. Karena apa gitu? Ya, saya tidak tahu. Kamu nutup ini. Seperti ini saja. Jika memang kau mencari informasi sampai ke mana saja terserah kamu. Jika memang apa yang informasi kau sampaikan itu benar, kau datang lagi ke saya. Beneran. Iya. Kalau kamu bohong, berarti kamu terima konsekuensinya. Aku ngomong sama Ki Wasin agar tidak memberikan sajian lagi. Jangan yuk. Ini adalah makanan saya. Oh, Dapuran pring, bapak. Nih, kau tahu nggak? Ki Wasin datang ke sini minta sugih, ya. minta kaya. Daging ini, yo, berapa uangnya ini? Di setiap hari Jumat dikasih. Buktinya mampu. Bukannya itu, harusnya dikasih ke anaknya, malah dikasih ke kamu. Nah, buktinya mampu. Kalau tidak mampu, tidak mungkin membawakan daging. Ya saya tidak pernah tahu itu. Kerja kerasnya bukannya dikasih anak, malah dikasih ke kamu. Sebenarnya kan mampu dianya. Nih. Dia tidak pernah berhenti loh. Tapi kan, mungkin dengan memberikan kamu, mengorbankan anak tidak makan kan bisa. Ya nggak? Ya, saya tidak tahu itu. Ya, kau bilang sama kakek Kaswin kalau kesini kamu pakai suara. Mbak sudah kenyang, kamu nggak usah kasih lagi. Enggak mau. Ini adalah ladang makan saya. Daripada saya makan tahi di sana. Wah. Udah panjang. Kadang udah ada yang hitam. Wis lah, jangan cerita itulah. Itu nggak penting. Yang penting ini selain kamu di sini ada makhluk siapa lagi? Ya saya tidak tahu. Yang jelas penghuni dan
penguasa di sini. Itu saya. Penguasanya model kayak kamu, mau percaya aku sih. Ya itu terserah kamu kalau tidak percaya. Bagaimana saya percaya? Kamu berubah wujud saja salah. Saya mempercayai Jangan kamu. bahas itu lagi. Kamu malu kan? Bukan malu. Ini memang jiwa saya seperti ini. Biar saja kamu malu. Ki, HP kasih tunjuk buaya. Biar agak keren sedikit. Biar ada pengalaman ya. Di sini tuh ada hewan itu. Kau salah, kau lihatnya biawak. Tapi namanya bacil. Kau lihatnya biawak. Di sini memang tidak ada buaya, adanya biawak. Badannya bener, itu bener. Kepalanya yang salah. Dikasih lihat Ki. Buaya, aligator biar keren. Nah, sudah tidak usah. Saya seperti ini saja. Saya menolong kamu agar keren sedikit. Ini sudah sangat berwibawa. Aligator? Kasih yang warna bagus, Mas. Nah, Yang ini. ya, itu. Jangan butek. Tuh, Nah, ini. Nih. Nah, keren. Nah, ini. mulutnya coba ikutin. Mulutnya. Kurang panjang. Kurang panjang. Jangan lancip agak papak sedikit. Itu kan kelancipan kayak biawak. Nah. Yang warnanya Susah. Ya, kurang lebih kayak gitu, lain kali. Seperti ini saja. Itu susah. Bilangin saja ke Kang Yasmin. Jangan minta-minta untuk kekayaan. Hidup enak di dunia. Di sini. Kalau mau, naruh saja tidak apa-apa. Saya terima dengan senang hati. Harusnya jadi Kaki Kaswin itu harusnya gimana? Kau pengen menyampaikan ke Kaki Kaswin apa? Nih, Nanti saya sampaikan. saya ajarkan untuk manusia-manusia agar kalian bisa hidup nyaman, tentram, kecukupan, dan kaya raya. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kau harus menjual sesuatu yang mulus putih bening. Apa sih mulus putih? Kalau ada mulus putih, saya dekat ini. Menjual wanita. Jualan wanita. Wanita mana, laki-laki mana yang tidak tergoda dengan wanita? Kalau itu saya cocok. Kalau laki-laki jadi bodoh ya, Ya, laki-laki bakal jadi bodoh terhadap wanita yang dia cintai. senangi ataupun sayangi. Apa saja dibawakan ke tempatnya. Putin, pisang, montol. Ya terus ya. Beras, telur, Uang. uang pasti dikirim. Nah, Pasti. kalau kau jualan yang putih mulus seperti itu, Menjanjikan ya. menjanjikan. Tapi kan kamu laki-laki, kamu tidak bisa. Berarti kamu harus mengumpulkan wanita Untuk dijual. untuk dijual. Salah. Yang kedua, kalian harus menjual sesuatu yang membuat ataupun mempercantik diri. Wanita mana yang tidak ingin cantik? Ya, pengen semua. Bubur, Bedak, bubur, terus gincu. lipstick. Nah, kalau jualan itu, pasti wanita-wanita akan membelinya. Karena tidak ada satupun wanita yang tidak ingin dirinya cantik. Agar menarik ya. Agar menarik laki-laki. Lalu laki-laki itu membawakan semua yang dia miliki untuk dikasihkan. Oh ya. Ketiga. Yang ketiga, ini adalah kuncinya. Ini yang paling penting. Jualan harapan kepada orang miskin. Orang miskin senang. Itu tidak perlu dijelaskan. Pokoknya orang miskin itu pasti menyukai dan menginginkan sebuah harapan. Titik. Contohnya ini. Udah enggak. Bukan takut banget. Lucu. Biawak. Bukan takut. Ya, moga-moga. Ini buat saya. Kamu nanti minta ke rumahnya Kang Kaswin. Saya minta berarti bentong. Berarti harusnya Kaki Kaswin salah satunya golongan ketiga ini ya. Kang Kaswin termasuk
orang miskin yang terbuai dengan harapan. Pinter cocok. Nah, najan walaupun wujudmu salah, kepalanya, badannya bener. Tapi ya bagus ini kata-katanya. Masuk mas yang ini mas. Masuk. Saya terima. Terima kasih atas wejangannya. Jualan kecantikan, jualan Untuk mempercantik sama jual harapan. Sebenarnya wanita lah. Kuncinya ya. Kuncinya wanita. Laki-laki kan bodoh ya. Laki-laki akan bodoh, goblok, gemblung, sedeng. Kamu juga ya pernah ya korban ya. Dari ceritanya kayaknya. Ya, namanya namanya laki-laki. Lihat yang bening sedikit. Tunggu, itu sejenis seperti jenengan apa biawak? Nanti wanita biawak. Itu sudah pasti. Iya. Laki-laki akan mengusahakan segala cara apapun untuk memberikan sesuatu agar wanita itu bahagia dan senang. Padahal wanita itu sedang ditipu. Padahal wanita itu sudah membodohinya. Berarti penipu paling handal di dunia ini apa? Wanita. Kok kalah? Saya kalah. Tipu dayanya kalah. Saya kalah. Jika wanita itu jadi Tuhan, saya sembah. Kalau dia Tuhan kau sembah. Ya saya sembah. Kenapa sih? Hebat. Banyak setan-setan, iblis itu kalah tipu daya dengan seorang wanita. Kamu mengakuinya? Saya mengakuinya. Saya pun pernah tertipu oleh wanita. Nah, saya butuh itu sebenarnya. Kamu kan aslinya curhat. Dibalut dengan... Tapi itu benar atau tidak? Iya. Tapi kan tidak semua wanita. Wayus. Ya, banyak juga wanita yang bisa Itu menjaga. munafik. Aslinya, Pak. Asli ya tidak. Beneran? Wah, saya pernah dekat nih dengan wanita kerajaan. Dia anggun, baik, sopan, gemulai. Nyatanya Apa? hanya menguras apa yang saya miliki. Dia juga dengan laki-laki lain. Nasibnya. Semua wanita sama saja. Berarti menasehati plus curhat. Berarti nggak perlu ganteng ya? Nah, yang penting banyak uang. Ganteng nomor sekian. Nah, itu nggak bisa dimikirkan. Wanita yang cantik dan muda sekarang menginginkan ya yang uangnya banyak, yang ganteng juga iya. Ngaku. Ada nih, saya lihat orang pacaran di ujung sana. Dia itu pelukan, pegang-pegang dadanya. Yang laki-laki buruk rupa, hitam pekat. Tetap mau ya? Wanitanya putih, giginya rapi, matanya sayup-sayup, tinggi, kakinya panjang. Mama kalau kakinya panjang kenapa? Berapa? Kau tidak tahu. Ya. Nih, cara untuk mencari wanita yang memuaskanmu adalah yang pertama, kakinya itu panjang. Bahasanya apa namanya? Jinggring. Jinggring itu terlalu kuno. Apa sih? Jenjang. Apa ya? Iya. Jadi kalau mau berhubungan itu kakinya itu jepat. Sering ngintip nih kayak ini. Berarti kakinya panjang malah kelihatannya menakutkan ya? Ya tidak seperti itu. Porsi kaki panjang dengan tubuh yang bagus. Maksudnya tubuh sama kaki panjang kakinya. Iya. Jangan tubuhnya yang panjang, kakinya panjang. Kayak caleng ya. Kepanjangan banyak kan lutat. Ya, kenapa bikin nyutat sing enak sih? Ya wes, aku mau ke situ ya. Ya sana. Silakan kalian cari informasi sesuai apa yang kau ketahui. Jika memang itu benarnya adanya, kau bisa datang menemui saya lagi. Ya, siap. Awas kalau kamu bohong. Ya. Siapa jenenge Bajul? Bajul Seno. Bajul Seno. Tapi wujudnya biawak. Karena bajul. Ya
Wis kono pangan kono. Nanti ini dimarahin kaki kaswen. Iya nanti tak benerin. Nanti benerin ini juga benerin ini. Jadi bisa temen. Nah, sebenarnya explore kalau ketemu sama makhluk seperti ini betah ya teman-teman ya. Di lain sisi, ya dia menunjukkan apa? Memberikan informasi, edukasi ya. Dengerin ini tadi ya. Ada 3 itu triksnya kalau pengen kaya raya katanya. Apa itu, Mas? Nanti ditonton sendiri. Tonton. Ya. Dan kalau menurut dari si Bajul Seno ini, Panas. di sini itu katanya tidak ada apa-apa. Namun kenapa ada apa-apa? Jangan-jangan ada apa-apa ini. Ada apa-apanya mungkin. Kayak ada disembunyiin ya. Bisa jadi. Tapi kalau lihat dari kepolosan si Bajul Seno sih, kayaknya ya, saya meyakini 80% dia tidak mengetahui apa-apa. Terus yang heran kan dia ngaku penguasa sini tuh nggak tahu apa-apa gitu Mas. Oke, Kiwarso. Ya. Semua laki-laki baik manusia, jin dan hewan, dia akan teritorial. Ya. Pengen terlihat paling hebat di suatu kelompok. Makanya, ya, seringkali saya bertemu makhluk mengakunya saya paling penguasa. Karena apa? Dia mau menunjukkan kelaki-lakiannya dia. Nah, bisa juga yang dilakukan oleh Bajul ini. Iya, pengen menunjukkan ini saya yang paling hebat makhluk di sini. Bisa jadi dia adalah makhluk yang memang hanya untuk lelucon di sini. Karena apa? Bentuknya saja salah. Badannya buaya, mulutnya biawak. Bener, belakangnya ada sisiknya teman-teman. Namun atasnya itu lurus dan ada lidahnya. Andai saja bisa divisualisasikan, jenengan pasti ketawa. Namun sayangnya tidak bisa. Nggak apa-apa. Ya, yang penting jenengan bisa menggambarkan setidaknya di rumah apa yang saya ceritakan. Bayangkan sendiri. Ini punya Kiai Kaswin, itu benerin dulu yuk. Mau Kiai Kaswin marah, pengen naik gaji nih. Tujuannya bagus, mulia, pengen naik gaji, cuma dengan cara yang salah. Naik gaji meminta-minta sama Mbah Petuk, Mbah Pring Petuk untuk naik haji. Ini aja nggak pernah naik haji teman-teman. Jangan ditiru ya.